Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sylvia Amalia Aku dengan NIM 151422112. Tujuan saya membuat video ini yaitu untuk memenuhi tugas mata kuliah strategi pembelajaran yang diampu oleh dosen tercinta kami, Ibu Nur Fadlia, SPD, MPD. Selanjutnya, di sini saya akan menjelaskan tentang 7 metode pembelajaran, langkah-langkah apa saja yang harus dilakukan, apa kelebihan dan kekurangan yang ada pada metode pembelajaran tersebut. Baiklah, kita langsung saja masuk ke dalam materi pertama, yaitu metode pembelajaran konvensional atau metode ceramah. Seperti yang terdapat pada gambar-gambar ini, metode pembelajaran konvensional atau metode ceramah adalah salah satu macam metode pembelajaran yang kerap digunakan adalah metode ceramah. Maksudnya, metode ini diterapkan dengan cara berceramah atau menyampaikan informasi secara lisan kepada siswa. Metode ini merupakan metode yang paling praktis dan ekonomis, tidak membutuhkan banyak alat bantu. Ada 3 langkah pokok yang harus diperhatikan, yakni persiapan, pelaksanaan, dan kesimpulan. Langkah-langkah tersebut diantaranya adalah tahap persiapan. Pada tahap ini, yang harus dilakukan adalah merumuskan tujuan yang ingin dicapai, menentukan pokok-pokok materi yang akan diceramahkan, mempersiapkan alat bantu. Selanjutnya ada tahap pelaksanaan. Pada tahap ini ada 3 langkah yang harus dilakukan. Pertama, langkah pembukaan. Langkah pembukaan dalam metode ceramah merupakan langkah yang menentukan keberhasilan pelaksanaan ceramah, sangat ditentukan oleh langkah ini. 2. Langkah penyajian. Tahap penyajian adalah tahap penyampaian materi pembelajaran dengan cara tertutur. Agar ceramah berkualitas sebagai metode pembelajaran, maka guru harus menjaga perhatian siswa agar tetap terarah pada materi pembelajaran yang sedang disampaikan. 3. Langkah mengakhiri atau menutup ceramah. Ceramah harus ditutup dengan ringkasan pokok-pokok materi agar materi pembelajaran yang sudah dipahami dan dikuasai siswa tidak terbang kembali. Kekurangan yang ada pada metode pembelajaran konvensional atau ceramah ini adalah siswa menjadi pasif, proses belajar membosankan dan siswa mengantuk, terdapat unsur paksaan untuk mendengarkan, siswa dengan gaya belajar visual akan bosan dan tidak dapat menerima informasi atau pengetahuan pada anak dengan gaya belajar auditori. Hal ini mungkin cukup menarik. Evaluasi proses belajaran sulit dikontrol karena tidak ada poin pencapaian yang jelas. Proses pengajaran menjadi verbalisme atau berfokus pada pengertian kata-kata saja. Kelebihan metode pembelajaran konvensional atau metode ceramah ini ialah mendorong siswa untuk menjadi lebih fokus, guru dapat mengendalikan kelas secara penuh, guru dapat menyampaikan pelajaran yang luas, dapat diikuti oleh jumlah anak didik yang banyak, mudah dilaksanakan. Metode pembelajaran diskusi. Metode diskusi merupakan metode pengajaran yang erat hubungannya dengan belajar pemecahan masalah. Metode ini juga bisa dilakukan secara berkelompok atau diskusi kelompok. Metode diskusi adalah metode pembelajaran berbentuk tukar-menukar informasi, pendapat, dan unsur-unsur pengalaman secara teratur dengan maksud untuk mendapat pengertian yang sama, lebih jelas, dan lebih teliti tentang sesuatu atau mempersiapkan dan merampungkan keputusan bersama. Selanjutnya, langkah-langkah metode pembelajaran diskusi. Pertama, guru
menentukan materi pembelajaran yang akan didiskusikan. Kedua, siswa mempersiapkan diri dengan materi yang telah ditentukan oleh guru. Tiga, masing-masing dari perwakilan kelompok membacakan hasil diskusi kelompoknya. Terakhir, setelah masing-masing kelompok melakukan presentasi, lalu akan dibahas dengan didiskusikan hasil kelompok dengan kelompok lainnya. Adapun kelebihan yang ada pada metode diskusi antara lain, pertama, suasana kelas menjadi bergairah di mana para siswa mencurahkan perhatian dan pemikiran mereka terhadap masalah yang sedang dibicarakan. Kedua, dapat menjalin hubungan sosial antara individu siswa sehingga menimbulkan rasa harga diri, toleransi, demokrasi, berpikir kritis dan sistematis. Ketiga, hasil diskusi dapat dipahami siswa karena mereka secara aktif mengikuti perdebatan yang berlangsung dalam diskusi. Terakhir, adanya kesadaran para siswa dalam mengikuti dan mematuhi aturan-aturan yang berlaku dalam diskusi merupakan refleksi kejiwaan dan sikap mereka dan kedisiplinan dan menghargai pendapat orang lain. Selanjutnya ada kelemahan yang terdapat pada metode diskusi. Pertama, adanya sebagian siswa yang kurang berpartisipasi secara aktif dalam diskusi dapat menimbulkan secara sikap acuh, tak acuh, dan tidak ikut bertanggung jawab terhadap hasil diskusi. Kedua, sulit meramalkan hasil yang ingin dicapai karena penggunaan waktu yang terlalu panjang. Terakhir, para siswa mengalami kesulitan mengeluarkan ide atau pendapat mereka secara ilmiah atau sistematis. Ketiga, metode pembelajaran tanya-jawab. Metode tanya-jawab adalah metode mengajar yang memungkinkan terjadinya komunikasi langsung yang bersifat two-way traffic, sebab pada saat yang sama terjadi dialog antara guru dan siswa. Guru bertanya, siswa menjawab, atau diskusi siswa bertanya, guru berjawab. Dalam komunikasi ini terlihat adanya hubungan timbal balik secara langsung antara guru dengan siswa. Selanjutnya, langkah-langkah dalam metode tanya-jawab. Pertama, menentukan topik. Kedua, merumuskan tujuan pembelajaran khusus TPK. Ketiga, menyusun pertanyaan-pertanyaan secara tepat sesuai dengan TPK tertentu. Terakhir, mengidentifikasikan pertanyaan-pertanyaan yang mungkin diajukan siswa. Kelebihan metode pembelajaran tanya-jawab. Berikut kelebihan metode pembelajaran tanya-jawab antara lain. Pertanyaan dapat menarik dan memutuskan perhatian siswa. Merangsang siswa untuk melatih dan mengembangkan daya pikir termasuk daya ingat. Mengembangkan keberanian untuk keterampilan siswa dalam menjawab dan mengemukakan pendapat. Kelemahan metode pembelajaran tanya-jawab. Pertama, siswa merasa takut bila guru kurang dapat mendorong siswa untuk berani dengan menciptakan suasana yang tidak tenang. Kedua, tidak mudah membuat pertanyaan yang sesuai dengan tingkat berpikir dan mudah dipahami siswa. Ketiga, sering membuang banyak waktu. Terakhir, kurangnya waktu untuk memberikan pertanyaan kepada seluruh siswa. 4. Metode pembelajaran demonstrasi. Metode demonstrasi dan eksperimen merupakan metode mengajar yang sangat efektif, sebab membantu para siswa untuk mencari jawaban dengan usaha sendiri berdasarkan fakta yang benar. Demonstrasi yang dimaksud ialah suatu metode mengajar yang memperlihatkan bagaimana proses terjadinya sesuatu. Metode demonstrasi adalah metode mengajar yang cukup efektif sebab membantu siswa untuk memperoleh jawaban dengan mengamati suatu proses atau peristiwa tertentu. Langkah-langkah pembelajaran dengan metode demonstrasi. Menurut Syaiful Bahri dan Aswan, langkah-langkah menggunakan metode demonstrasi adalah sebagai berikut. Pertama, persiapan. Menciptakan kondisi belajar siswa untuk melaksanakan demonstrasi dengan menyediakan alat-alat demonstrasi, tempat duduk siswa. Kedua, pelaksanaan. Mengajukan masalah kepada siswa atau ceramah melaksanakan demonstrasi. Menjelaskan dan mendemonstrasikan suatu prosedur atau proses. Usahakan seluruh siswa dapat mengikuti mengamati demonstrasi dengan baik. Beri pelajaran yang padat tapi singkat. Hentikan demonstrasi kemudian. Adakan tanya jawab, evaluasi atau tindak. Beri
kesempatan kepada siswa untuk tindak lanjut mencoba melakukan sendiri metode eksperimen, membuat kesimpulan demonstrasi, mengajukan pertanyaan kepada siswa. Kelebihan metode pembelajaran demonstrasi. Pertama, menghindari verbalisme. Kedua, siswa lebih mudah memahami apa yang dipelajari. Tiga, proses pengajaran lebih menarik. Terakhir, siswa dirangsang untuk aktif mengamati, menyesuaikan antara dengan kenyataan dan mencoba melakukan teori sendiri. Kelemahan metode pembelajaran demonstrasi. Memerlukan keterampilan guru secara khusus, kurangnya fasilitas, membutuhkan waktu yang lama. 5. Metode pembelajaran eksperimen. Metode pembelajaran eksperimen, metode ini bukan sekedar metode mengajar, tetapi juga merupakan suatu metode berpikir, sebab dalam eksperimen dapat menggunakan metode lainnya dimulai dari menarik data sampai menarik kesimpulan. Metode eksperimen adalah cara penyajian pembelajaran di mana siswa melakukan percobaan dengan mengalami dan membuktikan sendiri sesuatu yang dipelajari. Langkah-langkah metode pembelajaran eksperimen. Pertama, mempersiapkan hal-hal yang dibutuhkan ketika bereksperimen. Kedua, seperti bahan, alat, dan strateginya. Ketiga, menetapkan metode eksperimen serta tujuan yang ingin dicapai. Terakhir, mempersiapkan kebutuhan peralatan dengan sarana yang dibutuhkan dalam melakukan eksperimen di sekolah. Kelebihan metode pembelajaran eksperimen. Pertama, membuat siswa lebih percaya atas kebenaran atau kesimpulan berdasarkan percobaan. Kedua, membina siswa membuat teropsen baru. Terakhir, hasil percobaan yang berharga dapat dimanfaatkan untuk memakmurkan umat manusia. Kelemahan metode pembelajaran eksperimen. Pertama, cenderung sesuai di bidang sains dan teknologi. Kedua, kesulitan dalam fasilitas. Ketiga, menuntut ketelitian, kesabaran, dan ketabahan. Terakhir, setiap percobaan tidak selalu memberikan hasil yang diharapkan. 6. Metode pembelajaran resitasi. Macam metode pembelajaran selanjutnya adalah resitasi. Metode pembelajaran resitasi merupakan metode mengajar dengan siswa diharuskan membuat resum tentang materi yang sudah disampaikan guru. Dengan menuliskannya pada kertas dan menggunakan bahasa sendiri. Langkah-langkah metode pembelajaran resitasi. Pertama, fase pemberian tugas. Kedua, fase pelaksanaan tugas. Ketiga, fase penangguhjawaban tugas, memberikan tugas sesuai indikator materi. Keempat, sesuai dengan pendekatan peta konsep. Kelima, memberikan petunjuk dengan mengajarkan tugas. Keenam, berikan pengawasan serta mengajarkan tugas. Ketujuh, memberikan motivasi pada siswa. Kelebihan metode pembelajaran resitasi. Pertama, siswa menjadi lebih ingat dengan materi karena telah menuliskannya dengan resum. Kedua, menurut Syaiful Bahri, 2000 siswa menjadi lebih berani dalam mengambil inisiatif dan mampu bertanggung jawab. Tiga, kekurangan metode pembelajaran resitasi. Pertama, hasil resume yang dilakukan terkadang hanya mencontek pada teman dan bukan hasil pikirannya sendiri. Kedua, tugas bisa dikerjakan oleh orang lain. Ketiga, susah mengevaluasikan apakah siswa-siswa menjadi lebih ingat dengan materi karena telah menuliskannya dengan resum. 7. Metode pembelajaran karya wisata. Metode pembelajaran ini juga kerap digunakan adalah metode pembelajaran karya wisata. Metode karya wisata di sini berarti kunjungan di luar kelas. Jadi karya wisata di kelas atas tidak mengambil tempat yang jauh dari sekolah dan tidak memerlukan waktu yang lama. Karya wisata dalam waktu yang lama dan tepat. Metode pembelajaran karya wisata. Pertama, tahap perencanaan karya wisata yang meliputi A. Merumuskan tujuan karya wisata. B. Menetapkan objek wisata sesuai tujuan yang hendak dicapai. C. Menetapkan lamanya karya wisata. D. Menyusun rencana belajar peserta didik selama karya wisata.
Kelebihan metode pembelajaran karya wisata. Pertama, memiliki prinsip pengajaran modern dengan memanfaatkan lingkungan nyata. Kedua, membuat relevasi antara apa yang dipelajari dengan kebutuhan di masyarakat. Terakhir, merangsang kreativitas siswa bahan pelajar lebih luas dan aktual. Kelemahan metode pembelajaran karya wisata. Pertama, kurangnya fasilitas. Kedua, perlu perencanaan yang matang. Ketiga, perlu koordinasi agar tidak tumpah tindih waktu. Keempat, mengabaikan unsur studi. Terakhir, kesulitan mengatur siswa yang banyak. Baik, mungkin itu saja materi yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.